Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Lo beneran mau datang besok? Tanya Kenan kepada Ariel. Saat ini Ariel dan Kenan sedang bersantai di sebuah kafe yang tak jauh dari kampus Ariel. Gue bingung banget keluh Ariel sambil menjambak rambutnya dan meletakkan kepalanya di meja. Ya udah sih, datang aja, sama gue juga gak apa-apa, kata Kenan sambil menaik turunkan alisnya dan tersenyum membuat Ariel melengos dan berdecak. Mereka berdua udah kenal sama lo, gue kan bilangnya mau bawa cowok gue, saru Ariel. Kenapa nggak lo ajak aja anak majikan lo yang sering lo ceritain itu? Tanya Kenan. Wah, jangan bahas dia, kepala gue rasanya makin mau pecah. Pekik Ariel semakin frustasi kala mengingat mulutnya yang tanpa sadar curhat kepada Bian masalah malam itu. Bagus banget ya loh, pamit kuliah tapi malah asik pacaran di sini, ujar seseorang yang suaranya sangat familiar di telinga Ariel, membuat Ariel mendongakkan kepalanya. Bian, ucap Ariel terbata sambil menelan salivannya. Woho, santai men, ucap Kenan tersenyum sinis saat melihat Bian datang dengan wajah dinginnya. Pulang sekarang, kata Bian seraya menarik tangan Ariel. Santai gue bilang, jangan kasar sama cewek, seru Kenan marah karena Ariel ditarik dengan kasar oleh Bian. Gak usah ikut campur loh, pekik Bian juga marah. Lo yang ikut campur urusan kami, lo datang dan marah-marah gak jelas. Why, siapa lo? Tanya Kenan dengan sinis. Stop, ucap Ariel menatap tajam ke arah Kenan yang malah semakin senang melihat aura kemarahan di wajah Bian. Dia pembantu gue asal lo tahu, dan gue ditugaskan sama nyokap gue buat jemput dia. Jadi lo gak usah ikut campur lagi, seru Bian. Aku akan pulang sebentar lagi, kata Ariel lirih. Gue bilang pulang, ya pulang, seru Bian kepada Ariel. Gue bilang jangan kasar sama cewek, bentak Kenan tak terima Bian kasar kepada Ariel. Sejujurnya Ariel bingung kenapa Bian tiba-tiba datang dan marah kepadanya saat dia bersama Kenan. Bukankah itu masalah pribadinya meskipun ia pembantu di rumah Bian, tapi ini kan di luar, batin Ariel. Stop, udah gue balik sekarang aja, kata Ariel berusaha melerai perdebatan keduanya. Tapi Ril, ucap Kenan langsung dipotong oleh Ariel. Nanti gue telepon lo, oke? Ucap Ariel lalu menarik tangan Bian keluar dari kafe agar tak jadi tontonan. Di dalam mobil, siapa dia? Tanya Bian dingin dan datar. Saat ini keduanya sudah berada di dalam mobil Bian. Bian yang awalnya ingin menemui teman-temannya yang ada di dalam ruang VIP cafe itu tidak sengaja melihat Lira dan Kenan tengah duduk berdekatan sambil Kenan memainkan anakan rambut Lira dan itu membuat emosi Bian membara seketika. Bukan urusan kamu, jawab Lira ketus sambil membuang muka ke arah jendela. Tin! Bian memukul setir mobilnya hingga tidak sengaja menekan klakson mobilnya, membuat Lira terlonjak kaget dan seketika menoleh ke arah wajah Bian. Fabian, seru Lira terkejut. Gue tanya sekali lagi, siapa dia? Kata Bian menatap tajam mata Lira, membuat Lira gugup. Bukan siapa-siapa, jawab Lira sedikit gugup. Lagi, kenapa lo kepo sih? Itu masalah pribadi gue. Jadi siapa dia dan ada hubungan apa gue sama dia? Gak ada urusannya sama lo, seru Lira. Ada, teriak Bian membuat Lira kembali terkejut. Apa hubungan lo, Bi? Lo bukan siapa-siapa gue. Jadi gue mau jalan dan berduaan sama siapa? Bukan Ucapan Lira terpotong kala Bian langsung membungkam bibir Lira dengan bibirnya, membuat Lira membulatkan matanya dengan sempurna. Jadi urusan gue kalau itu menyangkut lo, kata Bian yang sudah menurunkan intonasi suaranya dengan lebih lembut. Lo hanya milik gue, kata Bian seraya mengusap bibir Lira dengan jemarinya. Lalu ia menyatukan keningnya dan kening Lira sehingga membuat mata keduanya saling bertatapan. Lira masih terkejut dan bengong mendengar ucapan demi ucapan Bian dan merasakan hembusan nafas Bian yang menyapa wajahnya.
Siapapun yang dekat sama lo harus berurusan sama gue, kata Bian. Lira mengerjapkan matanya berulang kali. Lalu ia bertanya, kenapa? Karena gue sayang sama lo, gue gak mau lo deket sama cowok lain selain gue, kata Bian. Tapi gue cuma pembantu lo, jadi lebih baik lo buang rasa sayang itu, ujar Lira lirih sambil memejamkan matanya. Gue gak peduli siapa lo, dari mana asal lo. Bahkan kalau lo itu alien pun, gue tetap suka dan sayang sama lo, ujar Bian serius. Lira dapat melihat itu dari sorot mata Bian. Di sini, Bian membawa tangan Lira untuk diletakkan di dadanya. Lo bisa ngerasain betapa dia berdetak sangat cepat saat lo di dekat gue, terlebih saat gue marah karena cemburu. Gue udah tekan rasa ini sedari lama, tapi semakin gue berusaha, gue malah semakin gak bisa ngebiarin lo dekat sama cowok lain. Hati gue sakit, kata Bian lagi. Gue gak tahu lo siapa, dari mana asal lo, dan apa motif lo kerja di rumah gue. Padahal gue lihat lo bukanlah dari kalangan kelas bawah, tapi yang gue tahu lo sukses nyuri hati gue, ujar Bian. Lalu ia mulai menjauhkan wajahnya dari Lira. Lira terdiam di tempatnya, mencoba mencerna setiap ucapan Bian. Lira bisa merasakan bahwa semua ucapan Bian itu tulus, tapi hatinya masih ragu untuk melangkah lebih dekat lagi. Bohong jika Lira juga tidak menyukai Bian, karena sedari awal Lira sudah merasakan getaran itu, tapi dia sendiri masih bingung karena ia masih merasa terjebak di antara luka masa lalunya. Lo gak perlu jawab ucapan gue, yang penting lo udah tahu perasaan gue, dan mulai sekarang gue akan lebih ngawasin lo lagi, biar lo gak deket lagi sama cowok lain, kata Bian kembali dingin dan mulai menyalakan mesin mobilnya. Baru Bian mau menjalankan mobilnya, namun suara telepon membuatnya kembali mematikan mesin mobilnya. Halo, jawab Bian. Di mana lo? Katanya lo pengen lihat yang namanya Ariel. Orangnya di kafe sini juga nih, ujar Andre yang menelpon Bian. Sorry men, gue harus cabut. Nyokap nyuruh balik sekarang, kata Bian sambil melirik ke arah Lira yang sedang berdecak mendengar alasan Bian tidak jadi menemui para sahabatnya. Yah, sayang banget dong lo gak jadi ketemu sama si Ariel, haha, kata Andre tertawa melihat wajah Dion di depannya yang sedang memberengut kesal. Bagus, lo balik aja sana, seru Dion ikut berbicara. Sorry men, besok-besok juga masih bisa kan? Lo bilang dia satu kampus sama kita, jadi sepertinya tugas ibu negara lebih penting, so gue harus cabut, kata Bian terkekeh. Lira yang melihat perubahan sikap Bian dalam seketika seperti itu, entah kenapa jantungnya kembali berdetak semakin kencang. Semua ucapan demi ucapan Bian dan ciuman yang Bian berikan seolah sedang berputar di otaknya bagai video dalam DVD. Ya udahlah, salam ya buat pembantu cantik lo kalau udah sampai di rumah, kata Andre terkekeh. Gak usah macem-macem loh, seru Bian kesal membuat kedua temannya tertawa. Setelah Bian mengutarakan perasaannya kepada Lira beberapa waktu lalu, kini Bian tidak lagi pernah melihat wajah Lira di rumahnya. Bian begitu terkejut saat menanyakan keberadaan Lira kepada Mbok Ni dan ternyata Lira sudah mengundurkan diri dan pergi dari rumahnya. Bian, teriak Jenar sambil menggendong baby Javi. Jawab Bian lesu tanpa beranjak atau mengalihkan pandangannya dari televisi. Titip Javi dulu dong, kata Jenar tanpa permisi, langsung meletakkan baby Javi ke dalam pangkuan Bian. Jenar, pekik Bian terkejut karena belum siap menerima baby Javi dan takut ia terjatuh. Perut aku mules, encusnya Javi kan lagi mudik, encus Javier juga lagi sibuk, aku mau minta tolong ke siapa lagi coba, kata Jenar cemberut. Ya tapi kan bisa hati-hati, gua aja belum siap, ntar kalau jatuh gimana? Kata Bian. Gak bakalan. Udah, pokoknya diamin dia. Ajak main, perut aku sakit. Kata Jenar dan langsung berlari menuju kamarnya. Sejak kepergian Lira dari rumah Pranata, kini rumah itu sepi dan semakin repot. Karena kebetulan encus yang merawat baby Javi juga sedang cuti pulang kampung.
Tamara pun sedang pergi menemani Adi yang sedang ada kerjaan di luar negeri. "Javi, mami kamu benar-benar ceroboh," kata Bian kepada Javi dan dibalas celotehan tawa oleh bayi mungil itu. "Javi, menurut kamu kemana perginya cewek barbar itu, Jav? Bantuin Om dong buat nyari dia," kata Bian pelan sambil menyandarkan kepalanya pada sofa dan memangku baby Javi. "Kenapa dia harus pergi saat udah berhasil nyuri hati Om Bian ya, Jav? Kenapa dia pergi saat udah berhasil bantu Om move on dari mami kamu?" ucapnya lagi. "Apa menurut kamu Om terlalu cepet nyatain perasaan Om sama dia sampai akhirnya dia pergi?" Bu, Baby Javi hanya mengoceh mendengarkan curhatan hati Bian yang galau karena ditinggal Lira pergi entah kemana. "Jav, kasih Om solusi dong gimana? Kemana Om harus nyari dia? Jangan bu mulu," rengek Bian kesal seperti orang mau menangis. "Om Bian belum minum obat ya?" tanya Aiden yang baru datang dan mendudukkan dirinya di sofa seberang Bian. "Anak tuyul udah dateng, biang resek nih," kata Bian mendengus kesal tanpa menjawab pertanyaan Aiden. "Om, kalau sekiranya belum sembuh, jangan pulang dulu makanya. Jadi kumat kan? Masih untung Javi nggak takut sama omnya," kata Aiden terkekeh pula. "Lo kata gue gila," kata Bian kesal. "Lah terus apa? Om Bian ngerengek nggak jelas sama bayi. Mana dia bisa ngerti, hahaha." Aiden kembali tergelak saat mengingat setiap ucapan yang diucapkan Bian. Sebenarnya Aiden sudah pulang sedari tadi, hanya saja dia masih berdiri di belakang Bian dan mendengarkan semua ucapan Bian yang sedang gegana. "Diam pusing nih," kata Bian. "Aiden tahu di mana Mbak Lira," kata Aiden, membuat Bian langsung menatap ke Aiden dengan tatapan yang sulit diartikan. "Di mana dia? Lo tahu rumahnya? Di mana? Kapan lo ketemu sama dia? Apa dia ngabarin lo?" tanya Bian beruntun, membuat Aiden berusaha menahan tawanya. "Om mau tahu Mbak Lira di mana?" tanya Aiden lagi. "Iya, buruan anak tuyul, kasih tahu gue dia di mana," kata Bian tidak sabar. "Mbak Lira di hatimu," jawab Aiden lalu tergelak dan segera kabur dari hadapan Bian. "Anak tuyul sialan," pekik Bian merutuki kebodohannya yang begitu percaya dengan ucapan Aiden yang sudah pasti akan mengerjainya.